是否还有胆敢？鲲鹏破万法。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Udah pada beli baju lebaran belum? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Xiahou dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 157. Yang mana pada Perfect World episode 157 ini menceritakan Xiahou yang akan menghadapi wujud dari Raja Enam Mahkota untuk melindungi orang-orang keturunan darah pendosa di dunia spiritual sebelum memasuki reruntuhan immortal kuno. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini wanita dari sekte naga iblis mengancam Xiahou bahwa Xiahou tak akan bisa keluar hidup-hidup dari negara dosa ini, apalagi Xiahou hanya sendirian. Dan kemudian wanita ini meminta semua murid dari sekte naga iblis untuk menyerang Xiahou ini. Namun semua orang dari negara dosa pun membela Xiahou karena mereka tak ingin Xiahou sendirian. Bahkan orang-orang ini bertekad untuk bertarung bersama Xiahou. Wanita ini pun jengkel karena orang-orang ini memberontak. Namun Xiahou mempertanyakan pemberontakan apa yang wanita itu maksud. Karena wanita itu bukanlah seorang tuan dan para darah pendosa juga bukan pelayan. Dan Xiahou perlahan maju serta mempersilahkan wanita itu untuk membunuh Xiahou. Karena dari awal wanita itu ingin sekali membunuh Xiahou ini. Dan dengan cepat Xiahou pun langsung menghabisi wanita ini saat wanita ini berusaha menyerang. Tak lama kemudian terdengar suara yang mempersilahkan para kontestan untuk masuk ke altar. Dan dengan cepat orang-orang keturunan darah pendosa langsung naik karena mereka merasa bahwa kali ini sudah tak ada tekanan dari sekte aliran besar. Sementara Xiahou di belakang tak mengizinkan bagi sekte naga iblis, lembah sejati Luofu, gua awan api, lembah pedang, dan aliran besar lainnya untuk masuk ke dalam altar. Dan Xiahou tak akan segan membunuh siapapun yang melangkah sedikit pun, serta Xiahou akan menutup 10 penjuru. Di sini mereka merasa Xiahou tak pantas menghalangi mereka karena Xiahou ini hanyalah rakyat hina dari darah pendosa. Bahkan pemuda dari salah satu sekte meminta agar orang-orang keturunan darah pendosa untuk berhenti. Namun bagi Xiahou, siapapun yang menindas orang-orang dari darah pendosa harus membayar hari ini. Dan dengan cepat pun, Xiahou pun langsung menghabisi beberapa murid dari sekte naga iblis. Dengan cepat mereka langsung menyerang Xiahou, melihat kekejaman Xiahou barusan tersebut. Namun dengan menggunakan tombak petirnya, Xiahou pun langsung melawan mereka sendirian. Sementara orang-orang lain dari keturunan darah pendosa hanya bisa melihat Xiahou yang sangat mengerikan ini. Kemudian Xiahou meminta para keturunan darah pendosa untuk pulang saja ke rumah jika mereka masih tak mempunyai nyali untuk melintasi kolam petir dan mendahului para sekte aliran besar. Salah satu pemuda dari darah pendosa langsung mengatakan kepada semua orang untuk apa mereka ada di sini jika mereka tak berani bersaing untuk mendahului seperti perkataan Xiahou tadi. Dan pemuda lain membenarkan hal tersebut, apalagi mereka melihat Xiahou yang sama-sama dari darah pendosa berani melawan para kultivator lainnya. Yang mana hal tersebut membuat semangat mereka berkobar untuk tak takut lagi bersaing dengan kultivator lain dari aliran besar. Dan Xiahou pun memberitahu cara berlatih kultivasi yang benar adalah dengan berusaha keras untuk mendapatkan peluang di dalam ujian percobaan ini. Dan tidak harus sekarang untuk melakukan balas dendam kepada aliran yang sudah menindas mereka semua. Di sini salah satu pemuda berterima kasih karena Xiahou sudah membuat bangga para darah pendosa ini. Dan kemudian mereka pun langsung meneruskan menyelesaikan ujian. Tiba-tiba di sini Xiahou melihat jika mayat para murid dari sekte naga iblis tadi terangkat dan menghilang. Dan Xiahou tetap harus mencari jalan lain meskipun jalan utamanya sudah terbuka. Dan dengan santai Xiahou berjuang untuk memeriksa apakah masih ada orang lain yang berani sombong di hadapan Xiahou ini.
看看是否 Sementara murid lain dari sekte naga iblis heran karena si Hao bisa berjalan sesuka hati dengan ringan. Padahal di tempat ini ada tekanan seberat gunung yang membuat siapapun sulit untuk melangkah. Kemudian si Hao langsung menghabisi orang-orang aliran besar di beberapa jalan penyeberangan, seperti di Barat Laut dan lokasi barat. Kemudian Xiao langsung menemui semua orang dan berkata bahwa sekarang sudah tak ada lagi orang yang bisa menghalangi para darah pendosa karena segel yang memblokir jalan sudah Xiao cabut. Yang mana hal tersebut langsung membuat semua orang semangat untuk menjalani ujian ini. Sementara di luar seorang dari sekte naga iblis tahu bahwa sudah ada orang di 5 lokasi yang sudah dihabisi Xiao ini dan diusir dari alam spiritual tersebut. Dan sekarang hanya tersisa murid dari 3 jalur yang selamat karena sudah berebut masuk lebih awal. Tak lama kemudian, 4 roh dari murid sekte naga iblis kembali ke dalam tubuhnya. Dan wanita dari sekte naga iblis tadi yang sudah tersingkir pun berkata kepada tetuanya apakah mereka hanya akan menonton si Hao yang terus mendominasi ini. Dan dia tak terima karena bisa-bisanya mereka dipermalukan seperti ini oleh keturunan darah pendosa. Namun bagi pemuda keturunan Gua Awan Api akan ada saatnya membunuh si Hao yang begitu sombong tersebut. 竟被一最小后代如此折辱，自有斩杀他之人，必如此，他如此招摇。 Sementara itu, Xiao melompat dari altar kuno Supreme tingkat 1 di selatan sampai ke altar Supreme kuno tingkat 3 di wilayah tenggara. Yang mana hal itu membuat semua orang bertanya-tanya, Xiao ini dewa suci dari mana karena mempunyai kultivasi yang luar biasa. Yang mana semua orang berpikir jika mungkin Xiao ini mempunyai kultivasi tinggi bawaan langit. Karena di tempat seperti ini, tubuh Xiao bisa melompat ringan seperti terbang. Namun terlihat di atas, orang-orang keturunan darah pendosa lari ketakutan karena ada yang menyerang mereka. Dan ternyata yang menyerang orang-orang tadi adalah 6 pelayan dari Ning Chuan. Di sini mereka ini menghabisi orang-orang darah pendosa ini tanpa ampun. Dan Xiao takjub dengan kecepatan ke-6 orang ini karena mereka bisa mempertahankan kecepatan seperti ini saat turun dari tingkat ke-4. Di sini pelayan Ning Chuan ini bertanya, apakah Xiao si penjahat ini juga adalah darah pendosa? Namun bagi Xiao baik atau buruk bukanlah mereka yang berhak menentukan. Dan di sini salah satu pelayan memberitahu bahwa Raja 6 Mahkota ingin sekali membunuh Xiao ini. Namun di sini Xiao hanya tertawa melihat mereka yang hanya seorang budak pelayan berkata seperti itu. Padahal jelas mereka bisa menjadi orang yang kuat, tapi mereka malah memilih untuk menuruti perintah orang lain. Mendengar hal tersebut pun mereka marah karena merasa dihina. Dan salah satu dari mereka langsung mengeluarkan api langit, yaitu bara api yang tak tertandingi untuk mengurung Xiao ini. Dan kemudian orang itu pun berusaha langsung menyerang Xiao lewat atas. Namun dengan menggunakan bola-bola petirnya, Xiao ini langsung mengatasi serangan tersebut. Yang mana hal itu membuat semua orang terkejut karena Xiao ini bisa dengan sangat santai, padahal dia sedang menghadapi bawahan dari Raja 6 Mahkota. Namun Xiao sadar ternyata serangan tersebut adalah cara mereka mengaktifkan senjata harta. Yang mana benar saja mereka langsung membuka harta yang bernama Paruh Vermilion Awan Merah, yang mana harta itu bisa berubah menjadi wujud asli Vermilion Awan Merah. Dan harta tersebut ternyata adalah tulang pusaka dari turunan burung Vermilion yang pernah dibunuh oleh Raja 6 Mahkota. Di sini orang itu pun langsung menyerang Xiao menggunakan Vermilion tersebut. Namun dengan menggunakan teratai emasnya, Xiao pun langsung menghadapi burung Vermilion ini. Yang mana teknik itu bernama teknik teratai emas api membara, yaitu evolusi dari teknik tertinggi teratai emas. Melihat itu, pelayan lain langsung membuka harta yang bernama sisik binatang petir yang bisa menyalurkan guntur seperti air terjun. Dan orang itu pun juga menyerangkan harta tersebut kepada Xiao ini. Namun bagi Xiao, serangan petir tersebut tak terasa sedikit pun untuk Xiao ini. Bahkan Xiao menantang agar mereka menyerang dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Di sini salah seorang pelayan lainnya langsung mengeluarkan harta lain yang bernama Gigi Naga Ying, yang mana harta itu memiliki kekuatan penekan naga. Namun dengan cepat, Xiao menggunakan lorong surgawinya dan menyedot naga tersebut masuk ke dalamnya. Dan melihat
melihat itu, ketiga orang lainnya langsung mengeluarkan harta juga, yaitu mutiara Fata Morgana, tulang binatang armor spiritual, dan tulang jimat suku esensi emas. Yang mana mereka berenam langsung menyatukan 6 senar tertinggi ini. Dan hal itu membuat semua orang terkejut karena 6 harta itu bisa membuat formasi pengurung secara otomatis. Dan mereka berpikir jika inilah yang disebut teknik gelang supreme tertinggi 6 jalan. Yang mana menurut legenda, Ning Chuan ini muncul di dunia selama 6 kali dan mengambil tulang pusaka dari 6 orang terkuat setelah dia membunuh banyak musuh yang sangat kuat. Dan kemudian harta itu dimurnikan selama 6 generasi kehidupan dan dirangkai menjadi sebuah gelang. Namun di sini, Xiao kembali menggunakan teknik kunpengnya untuk menghancurkan teknik formasi ini. Dan kemudian Xiao berkata, jika ingin bertindak kepada Xiao, maka suruh saja Raja 6 Mahkota datang sendiri menghadapi Xiao ini. Di sini mereka menyatukan kekuatan mereka dan membuat teknik formasi 6 jalan. Yang mana terlihat di sini sebuah gelang di langit yang mempunyai energi yang cukup besar. Xiao pun merasakan niat membunuh yang besar setelah ledakan besar dari gelang itu terjadi. Yang mana Xiao berpikir jika mungkin di dalam gelang ini tersegel seekor binatang buas dari zaman kuno. Tak lama kemudian muncul seorang yang terlihat kuat dari arah gelang itu meledak. Yang mana itu adalah wujud niat membunuh dari Ning Chuan atau Raja 6 Mahkota yang dimaksud. Dan semua orang sadar jika teknik tadi bukanlah gelang supreme 6 jalan yang sesungguhnya. Dan gelang yang dipakai sehari-hari oleh Ning Chuan inilah yang sebenarnya karena mereka merasakan niat membunuh dari gelang itu yang sangat kuat. Xiao pun langsung naik dan saling berpandangan dengan wujud Ning Chuan ini. Sementara 6 pelayan tersebut ingin melihat apakah harus tuannya sendiri yang datang untuk membunuh Xiao tersebut. Karena wujud dari niat membunuhnya saja sudah semenakutkan itu. Di sini wujud Ning Chuan ini pun langsung menyerang Xiao menggunakan 6 harta tadi. Namun dengan cepat, Xiao pun mencoba untuk menahannya terlebih dulu. Terlihat wujud Ning Chuan ini terus berusaha menekan Xiao yang berusaha sekuat tenaga untuk bertahan ini. Di sini akhirnya dengan mengeluarkan sayap petir serta kekuatan gunturnya, Xiao pun menghadapi serangan dari wujud Ning Chuan ini. Tak berhenti di situ saja karena para pelayan ini berusaha menyerang Xiao lagi dengan harta-harta tadi. Yang mana dengan cepat, Xiao pun terus menghindari serangan tersebut untuk mencari waktu yang tepat melakukan serangan balik. Xiao pun bertekad bahwa tak akan ada seorang pun yang bisa menghalangi jalan Xiao ini. Tak peduli niat membunuh Raja 6 Mahkota ini membara sampai ke langit. Bahkan Xiao tak peduli siapa itu Raja 6 Mahkota. Dan kemudian Xiao menggunakan teknik dao petir tertingginya untuk menghancurkan ke-6 harta tersebut yang terkenal sangat kuat itu. Di sini semua orang berpikir, apakah Xiao ini seorang immortal yang bisa menembus dunia spiritual? Karena mereka melihat Xiao ini bisa menghancurkan harta itu menggunakan tangan kosong. Dan bahkan semua orang berpikir jika Xiao ini adalah binatang buas dari zaman kuno yang berevolusi menjadi wujud manusia. Sementara para pelayan ini tak terima karena sepertinya Xiao ini melecehkan kekuatan dari tuannya dengan semudah itu. Di sini mereka kembali lagi menggunakan harta tadi untuk mengurung Xiao kembali. Dan Xiao sadar jika mereka sedang mengambil nafas spiritual Xiao ini. Di sini Xiao pun berjanji akan menghancurkan mereka setelah memasuki reruntuhan immortal kuno. Dan kemudian di sini giliran Xiao bertindak untuk memberi pelajaran kepada ke-6 pelayan ini. Dan tak lama kemudian pun, Xiao pun sudah menghabisi mereka dengan tuntas. Kemudian Xiao berniat untuk segera ke atas karena mendapatkan cairan supreme adalah hal terpenting. Yang mana kembali lagi Xiao mengejutkan semua orang dengan lompatannya tersebut. Karena di altar supreme kuno ini, setiap ingin naik satu tingkat, maka tekanannya juga akan meningkat beberapa kali lipat. Namun di sini Xiao bisa terbang dengan seenteng itu. Dan pada Perfect World episode 158, Xiao akan mencoba mengambil cairan supreme ini. Meskipun terlihat tekanan di puncak ini juga terlihat sangat berat untuk Xiao. Dan Xiao akan langsung bertemu dengan jenius dari sekte naga iblis setelah berhasil masuk ke dalam reruntuhan immortal kuno.
Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 157 ini. Xiao yang biasanya kocak dan songong di sini terlihat menjadi pahlawan sejati bagi orang-orang keturunan darah pendosa ya. Dan bagaimana besarnya tekanan yang akan Xiao dapatkan di puncak altar kuno immortal ini, kita tunggu saja di Perfect World episode 158. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa di detik-detik terakhir Ramadan ini, dan see you next episode.